wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Diana Rista, NIM 206118044, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai materi magnetostika atau kemagnetan. Di sini di magnetostika saya akan membahas dua materi, yaitu tentang muatan dalam medan magnet dan kedua yaitu partikel dalam medan magnet. Yang pertama yaitu yang saya akan bahas yaitu muatan dalam medan magnet. Muatan dalam medan magnet mengalami gaya magnet yang disebabkan oleh muatan magnet tersebut. Nah, kita ketahui bahwa muatan magnet ini merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Gaya magnet ini biasa disebut yaitu dengan gaya Lorentz. Dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi khalaqal aswaja kullaha mimma tubitul amru wa min anfusihum wa mimma la ya'lamun, yang artinya Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan yang semuanya baik yang ada di muka bumi ini dan baik pula yang tidak kita ketahui. Nah, dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa magnet ini bahwa Allah itu menciptakan pasangan-pasangan, diantaranya itu magnet. Magnet ini memiliki kedua kutub yang tak dapat dibelah untuk menghasilkan kutub yang sama. Begitupun hanya dengan bumi. Bumi juga diciptakan terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, tentunya itu memiliki arah medan magnet yang akan mempengaruhi apa yang ada di permukaannya. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada di permukaan bumi maka memiliki medan magnet yang cukup kuat. Nah, jika kita telaah maka akan menimbulkan yang namanya adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini merupakan besaran vektor. Jadi, besaran yang memiliki arah. Nah, bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz, yaitu dengan cara menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Misalnya kaidah tangan kanan, yaitu di sini arah gaya Lorentz, di sini D medan magnet, di sini kecepatan. Nah, misalnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka keempat jari-jari kita itu menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari kita itu menunjukkan arah kecepatan, sedangkan telapak tangan kita ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, ketika di soal diketahui adalah muatan negatif atau elektron, maka arah gaya Lorentz-nya itu ditunjukkan pada punggung tangan. Nah, bukan lagi di telapak kaki, tapi tetap di punggung tangan. Nah, untuk mencari gaya Lorentz-nya itu dengan cara itu F sama dengan muatan dikali kecepatan dikali medan magnet sin theta. Sin theta di sini yang dimaksud yaitu kecepatan sudut antara kecepatan dan medan. Nah, kalau misalnya sin 90 derajat diketahui, maka F-nya itu sama dengan Q F D sama dengan sin 90 derajat. Maka hasil akhirnya itu P sama dengan Q kecepatan dikali medan dikali medan magnet. Nah, jika sudut kecepatan dan medan magnet sama dengan 90 derajat, maka yang terjadi adalah partikelnya itu, ini partikel, ini kecepatannya akan membentuk sebuah lintasan. Nah, biasanya kalau benda di sini yang memiliki kecepatan biasanya akan membentuk lintasan lingkaran. Nah,
di sini pada lintasan lingkaran ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Nah, gaya Lorentz-nya kan kita ketahui bahwa ini adalah rumus gaya Lorentz ya. Berarti kita tulis yaitu muatan kali kecepatan dikali medan. Nah, yang akan rumus dari gaya sentripetal yaitu massa per kecepatan kuadrat per R. Nah, di sini ada F dan di sini juga ada kecepatan, maka bisa dihapus satu. Nah, yang akan dicari yaitu jari-jari, kan ini berbentuk lingkaran, maka yang akan dicari yaitu jari-jari. Jadi R sama dengan massa per kecepatan per Q dikali medan. Nah, karena ini adalah berbentuk lingkaran, maka kita dapat mengetahui jari-jari lintasan atau proton atau elektron yang masuk ke dalam medan magnet. Nah, ini digunakan rumus apabila dikatakan lintasannya itu berbentuk. Ini digunakan rumus. Nah, apabila lintasannya itu menggunakan lintasan lingkaran yang membentuk jari-jari. Jadi, kalau ada lintasan yang berbentuk jari-jari atau berbentuk lingkaran, maka yang digunakan persamaannya itu adalah gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kecepatannya itu dan medan magnetnya itu tidak 90 derajat, maka akan terjadi yang namanya lintasan spiral yang biasanya itu kita tidak hitung. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang partikel dalam medan magnet. Apabila sebuah partikel bermuatan akan melewati suatu medan magnet, maka partikel tersebut akan dipengaruhi oleh gaya magnetik yang arahnya itu tegak lurus dengan medan magnetik. Partikel yang bermuatan pada medan magnet apa saja, yaitu ada elektron, ada bisa juga proton dan bahkan ion-ion. Contohnya pada partikel bermuatan medan magnet ini ada pada speaker atau pengeras suara. Speaker ini prinsipnya itu bekerja dengan cara gaya Lorentz, yaitu komponen dasar pengeras itu terdiri dari sebuah kerucut kertas yang bersambung dengan sebuah kumparan suara. Akan ada gaya Lorentz yang disebabkan oleh magnet permanen. Nah, besar kecilnya itu tergantung pada arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara, sehingga akan menyebabkan maju mundurnya kerucut kertas yang menumbuhkan udara sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi sesuai dengan frekuensi pengeras suara. Nah, akan mengalir arus terminal pengeras menuju kumparan suara, sehingga di dalam kumparan akan ada partikel atau partikel ini menggunakan elektron yang berbeda di dalam medan magnet. Partikel elektron yang berada di medan magnet akan mengalami yang namanya gaya Lorentz yang dapat menimbulkan maju atau mundurnya kerucut kertas, sehingga elektron-elektron yang ada di sekitar kerucut bertumbukan dengan udara yang mengakibatkan itu akan ada yang namanya gelombang bunyi. Pada partikel bermuatan medan magnet itu ada yang namanya lintasan. Lintasan ini ada 3. Yang pertama yaitu lurus, lintasan lurus. Yang kedua yaitu spiral. Yang ketiga yaitu melingkar. Lintasan muatan yang bergerak di dalam medan magnet itu ternyata lintasannya itu bergerak dalam medan magnet. Nanti itu bergantung kepada besaran dari sudut yang bergantung pada nilai alfa. Misalnya nanti alfanya itu sebagai sudut kecepatan dan medan magnet. Kalau alfanya itu sama dengan 0, maka itu berarti gaya magnetnya itu sama dengan dengan 0. Di sini itu berlaku lintasan lurus karena tidak ada gaya Lorentz yang bekerja.
Kalau nilai surutnya itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat, kalau pada spiral itu 0 derajat sampai 90 derajat, maka nanti lintasannya itu berbentuk lintasan spiral. Nah, kalau pada lintasan melingkar, saya tadi sudah jelaskan, pada lintasan melingkar itu kalau alfanya itu sama dengan 90 derajat. Alfanya itu sama dengan 90 derajat. Nah, disebut lintasan melingkar ketika sebuah partikel bergerak dengan arah kecepatan yang tegak lurus terhadap arah medan magnet. Lintasan partikel akan bergerak melingkar. Hal ini gaya magnet yang pada partikel berfungsi sebagai gaya sentripetal yang membelokkan arah partikel setiap saat. Contoh soal pada muatan partikel, yaitu sebuah proton diketahui massa protonnya yaitu sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Dan diketahui muatan protonnya yaitu 1,6 dikali 10 minus 19 kolom. Bergerak melingkar yang berjari-jari R sama dengan 7 cm. 7 cm dijadikan ke meter berarti 0,07 meter. Dalam medan magnet sebesar 2000 Tesla. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan protonnya. Dengan menggunakan rumus R sama dengan M dikali F per B dikali Q. Massa dikali kecepatan per medan dikali muatan. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan, maka kecepatannya yaitu R dikali muatan dikali medan dikali muatan per massa. Nah, F sama dengan R-nya diketahui 0,07 dikali 2000 dikali 1,6 pangkat 10 kali 10 pangkat minus 19 per 1,67 dikali 10 pangkat minus 27. Jadi F-nya sama dengan 0,07 dikali 2000 dikali 1,6, hasilnya itu 22,4 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, per 1,67 dikali 10 pangkat minus 27. Jadi F-nya sama dengan ini 22,4 dibagi 1,67, hasilnya itu 13,4. Nah, pangkat 10 yang di bawah ini dinaikkan menjadi 10 pangkat 8 meter per sekon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi magnetistika tentang muatan dalam medan magnet dan partikel dalam medan magnet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.